Salam semua kawan-kawan yang lagi dulu. Ya, Shalom. kita hanya bisa mengatakan miris ya, Pak ya, miris. Tapi Hmm. kalau kawan-kawan bilang ini kadurun, kalau saya bilang ini setan, Pak. Setan. Wah, Karena hanya berat. hanya setan yang menghalang-halangi orang untuk menyembah Tuhannya gitu loh. Hmm. Kalau eh, kalau kadurun itu ya memang hampir-hampir sama ya, mirip gitu. Hmm. Memang mereka ini kalau kita lihat ya, Pak Jenderal, Ya, siap. memang tolol, bodoh, botol gitu loh. Hmm. Kenapa saya bilang botol? Ya di zaman internet sekarang tuh mereka masih seperti ini apanya ya, otaknya gitu. Hmm. Orang udah ke bulan, India aja udah ke bulan, mereka masih berkutat di agama, mabuk agama terus. Nah, apakah kita menyalahkan mereka? Kalau saya gini Pak Jenderal ya, saya nggak menyalahkan mereka gitu. Tapi yang salah itu yang mengajarkannya. Hmm. Siapa yang mengajarkannya? Nah, yang mengajarkannya siapa? Kan gitu. Kan Hmm. ajaran mereka seperti itu. Nah mungkin kalau kita juga Tuhan kita mengajarkan kita seperti ini, ya kita akan begitu juga. Tapi karena Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita kasih, ya kita tidak pernah untuk mau memusuhi orang seperti itu, apalagi tanpa alasan. Ya. Nah tapi kalau mereka memang ajarannya seperti itu. Jadi kalau Pak Jenderal tadi membuka data yang di Cilegon itu, ya di Bogor itu aja yang apa kawin-kawin kontrak itu kan pernah sempat mau dibuat itu apanya Jenderal Hmm. perdanya gitu loh. Nah sampai pemerintah sendiri membuat perdanya dengan anggota DPR karena mereka memang diizinkan untuk berbuat seperti itu gitu loh. Hmm. Bangga mereka berbuat seperti itu karena itu masalahnya. Karena kenikmatan yang mereka akan capai di sana pun ya sama seperti itu juga. Jadi kalau kita kan tidak seperti itu yang kita harapkan. Kita kan berharap ya bagaimana uh, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang kudus. Tapi kalau mereka kan untuk ya hiburan, untuk kenikmatan, makanya kawin-kawin kontra yang sepanjang jalan yang dikatakan Kiai Gori tadi, bukan hanya itu aja, sepanjang Parung sana juga seperti itu Pak Jenderal. Jadi bukan ke arah ke Cirebon sana juga seperti itu juga. Daerah-daerah yang justru mereka banyak apa itu ya, apa namanya itu uh, yang dibilang fanatik-fanatik Islamnya, tapi di situ juga banyak tempat-tempat seperti itu. Jadi kalau kita bilang seperti ini, mereka katanya fitnah, nah, ada katanya tuh kalau ada orang berbuat seperti itu, ya nanti 50 rumah di sekitarnya sial katanya. Tapi mereka sendiri pejabat-pejabatnya memperbolehkan seperti itu. Kan aneh. Nah inilah keanehan mereka ini. Yang kita sendiri juga ya melihatnya itu sangat miris. Nah, bodohnya mereka ini Pak Jenderal, ya saya bilang. Mereka minum kencing onta aja mau. Coba kalau onta kita kasih kencing kita suruh onta minum, ontanya nggak mau Pak Jenderal. Jadi lebih pintar siapa? Lebih pintar onta kalau saya bilang dari mereka. Jadi ini di mana-mana ini kejadian-kejadian seperti ini, apalagi itu tadi apa PLT-nya seperti kalah dengan kepala dusun seperti ini. Aduh kasihan ya, sampai PLT bupati aja ditentang seperti itu. Itu ancaman-ancaman itu kan sama aja dengan teror itu Pak Jenderal. Iya betul. Teror itu kan hanya bahasa Inggris yang teror ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu ancaman dan menakut-nakuti gitu loh. Betul. Nah, Padahal tapi kalau bahasa Inggrisnya teror. Struktur di atas kok bisa dikontrol, ditakutin sama yang di bawah ya lucu ya. Nah itu lucu Jenderal. Saya lucu. Kok bisa orang yang di atas kok malah kalah dengan seorang kepala desa seperti itu. Nah ini harusnya kepala desa seperti ini harusnya itu langsung dicopot gitu loh. Apalagi sudah ada ancaman seperti itu tidak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang mau menandatangani izin gereja seperti itu. Nah seperti yang bilang Kiai tadi semenjak kapan ada izin untuk orang beribadah? Gitu.
Tapi inilah mereka ini seperti ini. Jadi memang ajaran dari junjungannya seperti ini, Jenderal. Jadi saya nggak menyalahkan mereka, tapi saya sayangkan di situ kok mereka mau mengikuti ajaran seperti itu, gitu loh. Kok ajaran yang apa melakukan kebencian terhadap orang-orang lain tuh kok dijunjung gitu loh. Jadi mereka ini memang kalau kita lihat generalnya kayak ini juga bencong-bencong tadi si China siapa. Kalau mereka ngebahas kitab mereka general, mereka nggak dapat amplop. Makanya mereka selalu ngebahas Yesus Kristus, ngebahas Kristen, ngebahas Bible. Nah, semakin mereka ngebahas itu menjelek-jelekkan itu, semakin tinggi provokasinya, kejelekannya di mereka ungkapin. Amplopnya semakin tebal, Pak Jenderal. Semakin tebal. Nah, itu banyak nanti yang memberikan amplop itu. Ya. Tapi kalau mereka ngebahas apa ya kitabnya, boro-boro amplop Jenderal, amplop kosong iya, gitu. Jadi nggak akan ada amplop mereka ini mengalir kalau tidak menjelek-jelekkan kekristenan. Nah, itulah apa mereka ya cara mereka untuk mencari duit seperti itu. Jadi memang ya itulah kebodohan mereka ini Pak Jenderal. Ya, yang satu hal yang saya katakan itu unta aja disuruh minum kencing kita, unta nggak mau. Loh, kok kalian tuh minum kencing onta mau? Jadi siapa yang lebih bodoh? Nah, itu aja Jenderal saya. Nah, itu dia teman-temannya apa yang disampaikan oleh Pak Forrest Gunn ya. Artinya bahwa orang yang datang kepada Tuhan, yang datang beribadah, menyembah kepada Tuhan itu nggak boleh diganggu lah teman-teman ya. Jadi kita biarkan mereka mau datang merendahkan diri kepada Tuhannya ya, itu adalah sebagai bentuk dia taat ya, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa kalau dia boleh ada lalu dia boleh melakukan segala sesuatu kegiatan itu bukan karena kehebatan dan kekuatan dia, tetapi jelas itu oleh karena kebaikan Tuhan ya. Makanya kita memang merasa aneh aja jikalau banyak dari saudara-saudara kita yang oknum nih ya, yang dari saudara kita yang beragama Muslim yang selalu aja seperti merasa terganggu aja justru ketika ada orang yang beribadah. Nah, apalagi soal bagaimana dengan yang dialami oleh saudara kita yang di rumah doa GPDI Tarok Sidoarjo ini, ya jelas-jelas juga warga yang ada di sekitar rumah ibadah itu atau rumah doa itu, mereka mengatakan bahwa kami enggak terganggu dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah doa GPDI Tarok Sidoarjo, sekalipun jumlah yang datang di saat mereka beribadah itu bisa sampai 100-an bahkan lebih teman-temannya. Nah, apalagi mereka juga mengakui bahwa ketika mereka berdoa atau beribadah di situ, ya pihak gereja atau jemaat di situ nggak menggunakan pengeras suara. Jadi betul-betul nggak merasa terganggu lah istilahnya warga yang ada di sekitar. Tapi itulah kalau memang udah setan gitu kan. Kalau udah iblis ya dia memang terganggu ketika ada orang menyembah Tuhan, ya setan pasti terganggu gitu loh ya. Jadi semoga saja mereka bisa sadar dan bisa menggunakan akal sehat mereka. Selamat pagi, selamat beribadah dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.